Kita nggak percaya polisi. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on, cause I took your girl to. Halo semuanya, kali ini kita membahas terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan DPR itu sendiri. Adapun video pernyataan dari Komisi 3 dari fraksi Demokrat menyatakan bahwa kami tidak percaya polisi. Dan ada video pernyataan dari Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo menyampaikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu anjlok menjadi 28% pasca terjadi penembakan polisi tembak polisi. Dan pasca ditetapkan tersangka, itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu menjadi naik 78%. Dan kalau kita lihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan Polri itu masih tinggi Polri. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita lihat dulu video pernyataan dari DPR dan Polri itu sendiri. Yang perlu Pak Menko Polhukam, kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri itu, supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Interupsi. Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Durian 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan 3. Terima kasih tim sus yang telah bekerja dan saya harapkan untuk tim sus betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Yang kita tahu bahwa DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah delegasi dari rakyat. Bahkan DPR adalah jembatan untuk menyampaikan keluh kesah rakyat terhadap pemerintah. Tapi toh, sejauh ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR itu sangatlah rendah. Dan menurut Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR itu paling rendah dibanding dengan instansi-instansi lainnya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR itu 62%, KPK 73%, dan Polri itu
76,4%, dan Presiden 84,5%, dan yang paling tinggi adalah TNI, yaitu 93,3%. Jadi, kalau kita lihat bahwa yang kita harapkan bahwa DPR adalah delegasi dari rakyat, tapi toh kenyataannya. Dan untuk Polri, usut tuntas terkait kasus polisi tembak polisi yang sudah jelas, sudah ada pelaku dan sudah ada korban. Dan tidak mungkin dong kasus ini ke SP3, dan kembalikan kepercayaan rakyat bahwa Polri bisa.